berpikir bagaimana sepak bola yang sederhana itu bisa menjadi olahraga terpopuler di dunia. Halo dulur dan kawan-kawan, gua Aditya, penikmat sepak bola. Channel ini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, atau apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Untuk itu, di video pertama ini gua akan mulai dari akarnya terlebih dahulu. Dari mana sepak bola berasal dan bagaimana sepak bola bisa menjadi sepopuler sekarang? Kita bicara tentang sepak bola, olahraga yang melampaui batas negara, bahasa, dan budaya. Bayangkan saja, di beberapa edisi terakhir Piala Dunia FIFA, lebih dari setengah populasi dunia menyaksikannya. Di Piala Dunia 2018 di Rusia saja, ada 3,5 miliar orang lebih yang menyaksikannya. Dan di Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu, keterlibatan media mencapai angka yang sangat fantastis, 5 miliar. Artinya dari layar TV, ponsel, hingga interaksi di media sosial, sepak bola merajai perhatian global. Bukti dominasinya bukan hanya pada jumlah penonton. Dari top 3 akun Instagram dengan follower terbanyak, 2 diantaranya adalah pelaku industri sepak bola, di mana ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bahkan 4 dari top 6 postingan Instagram paling banyak mendapatkan like adalah postingan tentang sepak bola, di mana foto Lionel Messi merayakan trofi Piala Dunia 2022 menjadi unggahan Instagram paling banyak disukai sepanjang masa, dengan lebih dari 75 juta likes. Ini bukan sekedar rekor pribadi, tapi cerminan globalisasi dan digitalisasi yang membuat sepak bola semakin tak terbendung. Di Indonesia sendiri, kita memiliki lebih dari 165 juta penggemar sepak bola, menempatkan kita sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar di dunia. Liga-liga top Eropa seperti Premier League Inggris pun disaksikan oleh miliaran pemirsa di semua negara di dunia, dengan nilai ekonomi yang mencapai puluhan miliar euro per musim. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya gairah, tapi juga industri raksasa yang menggerakkan ekonomi global. Dari pelosok desa hingga stadion mega, sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia adalah bahasa universal, simbol identitas, bahkan terkadang arena konflik. Setiap 4 tahun, mata dunia tertuju pada satu panggung, di mana kisah-kisah heroik dan patah hati terukir dalam sejarah. Dari mana semua ini bermula? Bagaimana sepenggal sejarah bisa menciptakan fenomena sebesar. Mari kita kembali ribuan tahun ke belakang, jauh sebelum ada stadion mega atau seragam berlogo sponsor. Gagasan tentang permainan bola sudah ada. Di Tiongkok kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ada permainan bernama Juju. Bayangkan, prajurit-prajurit melatih fisik mereka dengan menendang bola kulit ke jaring kecil, tanpa menggunakan tangan. Ini bukan cuma latihan militer, tapi juga bagian dari festival dan hiburan. Ribuan mil jauhnya, di Mesoamerika, peradaban Maya dan Aztec punya permainan bola ritual yang disebut. Bola mereka terbuat dari karet padat, dan pertandingan bola pada zaman itu dimainkan dalam beberapa acara ritual. Bola sendiri menjadi simbol matahari, sementara itu kapten tim yang kalah nanti akan dijadikan korban bagi para dewa. Dari belahan benua yang lain, ditemukan bukti sejarah yang terukir pada beberapa relief museum di Yunani. Masyarakat Yunani zaman dahulu mengenal olahraga ini dengan nama
Epicuro. Gambar pada relief sendiri melukiskan bentuk manusia yang sedang menjagling bola. Singkatnya, manusia selalu punya naluri untuk bermain dengan bola. Tetapi, permainan-permainan ini masih sangat lokal, tanpa aturan baku, dan seringkali sangat kasar. Ketika konsep ini sampai ke Inggris di abad pertengahan, permainan bola sering disebut sebagai mob football. Sangat berandakan, brutal, dan kadang sampai menyebabkan kematian atau setidaknya kekacauan massal. Saking kacaunya, permainan ini seringkali dilarang keras. Raja Edward III pada tahun 1363 dan bahkan beberapa raja setelahnya mengeluarkan dekret kerajaan yang melarang permainan bola. Mengapa? Karena dianggap mengganggu ketertiban umum, menyebabkan cedera serius, dan bahkan mengalihkan perhatian masyarakat dari latihan memanah yang penting untuk pertahanan negara. Bayangkan, sebuah olahraga yang kini kita agung-agungkan dulu dianggap ilegal dan berbahaya. Namun, meski dilarang, gairah permainan bola tak pernah padam di hati masyarakat. Disinilah konflik mulai muncul. Bayangkan tahun 1800-an di Inggris, di sekolah-sekolah publik dan universitas, permainan bola ini sangat populer. Tapi setiap sekolah punya aturannya sendiri-sendiri. Kekacauan itu nyata ketika tim dari dua sekolah berbeda bertemu. Mereka tidak pernah bisa sepakat bagaimana cara bermain. Ada yang boleh membawa bola dengan tangan, ada yang tidak. Ada yang boleh menendang tulang kering lawan, ada yang tidak. Hasilnya, perkelahian, cedera, dan frustasi. Para pemikir dan penggemar olahraga mulai sadar, jika permainan ini ingin bertahan dan berkembang, ia butuh aturan baku. Ini bukan lagi soal rekreasi semata, tapi tentang bagaimana menciptakan sebuah kompetisi yang adil dan bisa dinikmati semua orang. Perdebatan seni terjadi. Pecinta running game bersitegang dengan pencinta dribbling game. Ini adalah titik krusial. Akankah sepak bola terpecah belah? Ataukah ia akan menemukan jalannya menuju kesatuan? Resolusi datang pada tanggal 26 Oktober 1863 di sebuah pub sederhana bernama Freemason Tavern di London. Perwakilan dari berbagai klub dan sekolah berkumpul. Mereka membentuk The Football Association. Tujuan mereka menciptakan laws of the game yang seragam. Pertemuan ini penuh dengan perdebatan panas. Salah satu isu terbesar adalah tentang penggunaan tangan. Akhirnya, keputusan monumental diambil. Tidak boleh membawa bola dengan tangan kecuali untuk kiper. Ini adalah momen ketika rugby dan sepak bola secara resmi berpisah jalan. Momen inilah yang oleh FIFA secara resmi diakui sebagai tanggal lahir sepak bola modern. Sejak saat itu, sepak bola mulai memiliki kerangka yang jelas, aturan-aturan dasar seperti offside, tendangan bebas, dan durasi pertandingan. Ini adalah kelahiran sepak bola modern. Dengan adanya aturan yang jelas, permainan menjadi lebih terstruktur, lebih adil, dan yang penting, bisa dimainkan di mana saja dengan pemahaman yang sama. Tidak lama setelah FA berdiri, tim-tim sepak bola mulai terbentuk. Salah satu tim sepak bola tertua di dunia yang masih eksis hingga kini adalah Sheffield FC. Didirikan pada tahun 1857. Mereka adalah pionir bermain dengan aturan yang mereka ciptakan sendiri sebelum akhirnya mengadopsi aturan FA. Dengan adanya tim, tentu saja ada keinginan untuk berkompetisi. Pertandingan resmi pertama dalam sejarah sepak bola
dimainkan antara dua klub sepak bola pertama di dunia, Barnes dan Richmond, pada 19 Desember 1863. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0, sebuah awal sederhana namun monumental bagi olahraga yang akan mengubah dunia. Kemudian, kompetisi sepak bola pertama di dunia adalah FA Cup yang dimulai pada musim 1871-1872. Juara FA Cup pertama adalah Wanderers FC, sebuah tim amatir yang mengalahkan Royal Engineers di final. Begitu aturan baku terbentuk dan kompetisi mulai berjalan, sepak bola tidak bisa dibendung. Ia mulai menyebar seperti api ke seluruh penjuru dunia. Para pelaut dan pedagang Inggris membawa bola dan aturan barunya ke pelabuhan-pelabuhan di Argentina, Brazil, Italia, dan negara-negara lain. Mereka mengajarkan permainan ini kepada penduduk lokal, dan dalam waktu singkat, gairah akan sepak bola mulai tumbuh. Di awal abad ke-20, sepak bola sudah menjadi fenomena global. Namun, muncul lagi konflik baru. Bagaimana mengatur kompetisi antar negara? Siapa yang berwenang membuat aturan global? Jawabannya datang pada tahun 1904, ketika Federation International de Football Association (FIFA) didirikan di Paris. FIFA bertugas menjadi badan pengatur tertinggi, memastikan satu set aturan berlaku untuk semua. Dengan adanya FIFA, impian akan sebuah turnamen global mulai terwujud. Ide brilian dari Holzheim, presiden FIFA saat itu, membawa kita pada tahun 1930. Piala Dunia pertama diselenggarakan di Uruguay. Mengapa Uruguay? Karena mereka adalah juara Olimpiade sepak bola 2 kali berturut-turut, tahun 1924 di Paris dan 1928 Amsterdam, serta bersedia menanggung biaya penyelenggaraan, meskipun saat itu dunia sedang dilanda depresi besar. Turnamen Piala Dunia pertama diikuti oleh 13 negara, sebagian besar dari Amerika Selatan karena perjalanan kapal yang jauh dan mahal bagi tim Eropa. Pertandingan pembukaan dalam sejarah Piala Dunia dimainkan secara bersamaan pada 13 Juli 1930, yaitu antara Prancis melawan Meksiko yang dimenangkan Prancis dengan skor 4-1, dan Amerika Serikat melawan Belgia yang dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 3-0. Puncaknya di final, tuan rumah Uruguay berhadapan dengan rival abadi mereka, Argentina. Pertandingan itu adalah laga yang sangat panas dan penuh drama, dimainkan di Estadio Centenario yang baru dibangun di Montevideo. Suasana stadion memanas, dipenuhi puluhan ribu supporter yang datang dari berbagai penjuru. Bahkan, konon ada perbedaan pendapat tentang bola yang akan digunakan, karena belum ada bola resmi yang ditetapkan. Kedua tim membawa bola mereka sendiri, dan akhirnya wasit memutuskan untuk menggunakan bola Argentina Tiento pada babak pertama dan bola Uruguay di model pada babak kedua. Uruguay akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia pertama dengan skor 4-2, mengalahkan Argentina dalam sebuah pertandingan yang penuh gairah dan menjadi saksi bisu sejarah. Sejak saat itu, Piala Dunia tumbuh menjadi olahraga terbesar di planet ini. Ia menjadi resolusi atas setiap konflik, setiap perdebatan, dan setiap tantangan yang dihadapi sepak bola sepanjang sejarahnya. Ini adalah panggung di mana negara-negara bersatu dalam semangat kompetisi, di mana legenda-legenda seperti Pele, Maradona, Beckenbauer, Mbappe, dan Messi mengukir nama mereka. Sepak bola kini lebih dari sekedar permainan.
Ia adalah industri raksasa yang menggerakkan ekonomi. Sepak bola adalah alat pemersatu yang bisa menghentikan perang dan menyatukan perbedaan. Sepak bola adalah identitas budaya bagi banyak negara, di mana kesuksesan tim nasional bisa mengangkat moral seluruh bangsa. Nah, setelah kita menjelajahi bagaimana sepak bola mendunia, mari kita fokus ke rumah kita sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Kapan dan bagaimana olahraga ini mulai mengakar di Nusantara? Sepak bola dibawa ke Hindia Belanda oleh para pedagang dan kolonial Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, pada akhir abad ke-19. Awalnya, permainan ini populer di kalangan ekspatriat dan kaum bangsawan. Klub-klub awal pun bermunculan, didominasi oleh orang-orang Eropa, namun seiring waktu, pribumi Indonesia mulai tertarik dan aktif berpartisipasi. Klub tertua di Indonesia adalah PSM Makassar yang waktu itu bernama didirikan pada 2 November 1915. PSM Makassar awalnya beranggotakan elit Belanda, Tionghoa, dan pribumi dari Makassar. Klub ini mengalami perubahan nama setelah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Konflik identitas pun mulai terjadi. Sepak bola yang dibawa oleh penjajah perlahan menjadi alat perlawanan. Organisasi-organisasi sepak bola pribumi mulai didirikan, terpisah dari federasi bentukan Belanda yang bersifat diskriminatif. Puncaknya, pada 19 April 1930 di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi yang menjadi tonggak sejarah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, atau yang sekarang kita kenal sebagai organisasi ini didirikan oleh Suratin Susrosugondo, seorang tokoh nasionalis yang visioner. PSSI tidak hanya bertujuan memajukan sepak bola, tetapi juga menjadi simbol perjuangan nasional melawan penjajahan. Sepak bola menjadi medium untuk menyatukan pemuda dari berbagai suku dan daerah di bawah satu bendera perjuangan. Meskipun dalam masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, timnas Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda bahkan sempat menorehkan sejarah gemilang. Pada tahun 1938, tim Hindia Belanda berhasil lolos ke Piala Dunia di Prancis. Ini adalah pertama kalinya dan satu-satunya saat tim dari Asia Tenggara berpartisipasi di Piala Dunia. Namun, pada pertandingan pertamanya, Indonesia langsung dibantai 6-0 oleh Hungaria. Karena Piala Dunia 1938 masih menggunakan sistem knockout, timnas Hindia Belanda langsung berkemas pulang usai menerima kekalahan telak tersebut. Meskipun kalah di pertandingan pertama ini, keikutsertaan itu adalah bukti bahwa semangat sepak bola sudah berkobar di dada bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, sepak bola terus menjadi olahraga rakyat. Kompetisi domestik tumbuh, melahirkan klub-klub legendaris dan pemain-pemain bintang yang dicintai publik. Sepak bola di Indonesia adalah cerminan dari semangat bangsa, penuh gairah, tantangan, dan harapan. Meskipun sering diwarnai pasang surut, entah itu karena prestasi di lapangan atau masalah di luar lapangan. Satu hal yang pasti, sepak bola adalah nadi bangsa Indonesia. Dari tendangan bola di Tiongkok kuno, larangan keras raja-raja, perdebatan sengit di pub London, hingga gemuruh stadion di final Piala Dunia, sepak bola telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Setiap aturan, setiap pertandingan, setiap gol adalah bagian dari narasi yang lebih besar. Jadi, lain kali kamu menonton pertandingan, ingatlah, kamu tidak hanya menyaksikan 22 orang mengejar bola. Kamu menyaksikan warisan ribuan tahun
sebuah kisah tentang bagaimana manusia menciptakan ketertiban dari kekacauan, bagaimana persaingan melahirkan keindahan, dan bagaimana sebuah permainan sederhana bisa menjadi jiwa bagi begitu banyak orang di muka bumi ini. Ya, itu adalah video pertama gue. Apa momen sejarah sepak bola favoritmu yang paling berkesan? Atau mungkin ada fakta lain yang ingin kamu tambahkan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk lebih banyak kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.